Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gabriela Nuntuene dari Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas dengan mata kuliah Konsep Dasar Keperawatan 1, dosen pengajar Ms. Vandri Kalo, Escape and Trust. Pada saat ini saya akan menjelaskan pengertian dan fungsi sistem reproduksi manusia pada pria dan wanita dan sistem perkembangan. Sistem reproduksi adalah sistem dengan fungsi reproduksi yang terdiri dari testis, ovarium, dan bagian lain dari alat kelamin. Reproduksi adalah bagian dari ilmu fisiologi atau fisiologis. Reproduksi fisiologis tidak penting bagi kehidupan individu, bahkan jika siklus reproduksi manusia berhenti, manusia masih dapat bertahan hidup. Misalnya orang yang menjalani vasektomi pada organ reproduksi, testis atau ovarium, atau mencapai menopause dan laki-laki menopause tidak akan mati. Organ reproduksi laki-laki. Sama halnya dengan ciri sekunder dan primer, organ reproduksi laki-laki dibedakan menjadi alat-alat reproduksi yang tampak dari luar yang berada di dalam tubuh. Organ reproduksi luar, penis terdiri dari jaringan-jaringan otot, jaringan spons yang lembut, pembuluh darah, dan jaringan saraf. Fungsinya yaitu untuk kopulasi, hubungan antar alat kelamin jantan dan betina untuk memudahkan semen ke dalam organ reproduksi betina. Penis diselimuti oleh selaput tipis yang kulit luarnya disebut skrotum. Skrotum berfungsi melindungi testis serta mengatur suhu yang sesuai untuk spermatozoa atau sel sperma. Skrotum kantung pelir merupakan kantung yang di dalamnya berisi testis. Skrotum berjumlah sepasang, yaitu skrotum kanan dan skrotum kiri. Di antara skrotum kanan dan skrotum kiri dibatasi oleh sekat yang berupa jaringan ikat dan otot polos atau otot dartos. Otot dartos berfungsi untuk menggerakkan skrotum sehingga dapat mengerut dan mengandur. Di dalam skrotum juga terdapat serat-serat otot yang berasal dari penerusan otot lurit dinding perut yang disebut otot kremaster. Otot ini bertindak sebagai pengatur suhu lingkungan testis agar kondisinya stabil. Proses pembentukan sperma, spermatogenesis, membutuhkan suhu yang stabil yaitu beberapa derajat lebih rendah daripada suhu tubuh. Organ reproduksi dalam. Organ reproduksi dalam yaitu organ yang tidak tampak dari luar. Penjelasannya, testis sebenarnya adalah kelenjar kelamin berjumlah sepasang dan akan menghasilkan sel-sel sperma serta hormon testosteron. Skrotum dapat menjaga suhu testis. Jika suhu terlalu panas, skrotum mengembang. Saluran ejakulasi merupakan saluran yang pendek dan menghubungkan vesikulasi finalis dengan uretra. Saluran ini berfungsi untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. Uretra merupakan panjang terusan dari saluran ejakulasi dan terdapat di reproduksi wanita, terdiri dari alat organ eksternal dan internal. Sebagian besar terletak dalam rongga panggul. Eksternal sampai vagina, fungsi kopulasi. Internal, fungsi ovulasi, fertilisasi ovum, transportasi. Selain itu, terdapat organ atau sistem ekstragonad, ekstragenital yang juga dipengaruhi oleh siklus reproduksi, payudara, kulit daerah tertentu, pigmen, dan sebagainya. Genitalia eksternal. Vulva tampak dari luar, mulai dari mons pubis sampai tepi perineum, terdiri dari mons pubis, labia mayora, labia minora, klitoris, hymen, vestibulum, orificium, uretra, eksternum, kelenjar-kelenjar pada dinding vagina. Terdapat 6 lubang, yaitu orificium uretra, eksternum, introitus vagina, ductus glandulae, Bartolini kanan kiri, dan ductus gen kanan kiri. Antara forset dan vagina terdapat fossa navicularis.
Introitus, orifisium vagina, terletak di bagian bawah vestibulum. Pada gadis Virgo tertutup lapisan tipis bermukosa, yaitu selaput darah atau hymen utuh tanpa robekan. Hymen normal, terdapat lubang kecil untuk aliran darah menstruasi, dapat berbentuk bulan sabit, bulat, oval, cribriformis, septum, atau fembriae. Akibat coitus atau trauma lain, hymen dapat robek dan berbentuk lubang menjadi tidak beraturan dengan robekan, misalnya berbentuk fembriae. Bentuk hymen prostratum disebut parous, adalah sisa-sisa selaput yang robek yang tampak pada wanita yang pernah melahirkan. Vagina, rongga muskulomembranosa berbentuk tabung mulai dari tepi cervix, purpuri di bagian cranial dorsal sampai ke vulva di bagian caudal ventral. Daerah di sekitar cervix disebut fornix, dibagi dalam 4 kuadran. Pertama, fornix anterior, fornix posterior, dan fornix lateral kanan kiri. Vagina memiliki dinding ventral dan dinding dorsal yang elastis, dilapisi epitel squamosa berlapis, berubah mengikuti siklus haid. Fungsi vagina untuk mengeluarkan ekskresi uterus pada haid, untuk berjalan lahir, dan untuk kopulasi persetubuhan. Sistem perkemihan. Sistem perkemihan merupakan suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan lagi oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Susunan sistem perkemihan. Sistem perkemihan terdiri dari 2 ginjal ren yang menghasilkan urin, 2 ureter yang membawa urin dari ginjal ke vesika urinaria kandung kemih, 1 vesika urinia tempat urin dikumpulkan, dan 1 uretra urin dikeluarkan dari vesika urinaria. Ginjal ren. Ginjal terletak pada dinding posterior abdomen di belakang peritoneum pada kedua sisi vertebra thoracalis ke-12 sampai vertebra lumbalis ke-3. Bentuk ginjal seperti biji kacang. Ginjal kanan sedikit lebih rendah dari ginjal kiri karena adanya lobus hepatis dexter yang besar. Fungsi ginjal adalah memegang peranan penting dalam pengeluaran zat-zat toksis atau racun, mempertahankan suasana keseimbangan cairan, mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh, dan mengeluarkan sisa-sisa metabolisme dari protein ureum, kreatin, dan amonia. Fascia renalis terdiri dari fascia renalis, jaringan lemak perineal dan kapsula yang sebenarnya meliputi dan melekat dengan erat pada permukaan luar ginjal struktur ginjal. Setiap ginjal terbungkus oleh selaput tipis yang disebut kapsula fibrosa. Terdapat cortex renalis di bagian luar yang berwarna coklat gelap dan medula renalis di bagian dalam yang berwarna coklat lebih terang dibandingkan korteks. Bagian medula berbentuk kerucut yang disebut piramides renalis. Puncak kerucut tadi menghadap calyx yang terdiri dari lubang-lubang kecil disebut papilla renalis. Hilum adalah pinggir medial ginjal yang berbentuk konkav sebagai pintu masuk pembuluh darah, pembuluh limfe, ureter, dan nervus. Pelvis renalis berbentuk corong yang menerima urin yang diproduksi ginjal, terbagi menjadi 2 atau 3 calyces. Renalis majoris yang masing-masing akan bercabang menjadi 2 atau 3 calyces renalis minores. Potongan membujur ginjal.
Jaringan ginjal berwarna biru menunjukkan satu tubulus struktur halus ginjal terdiri dari banyak nefron yang merupakan unit fungsional ginjal. Diperkirakan ada 1 juta nefron dalam ginjal. Nefron terdiri dari glomerulus, tubulus proksimal, ansa Henle, tubulus distal, dan tubulus urinarius. Proses pembentukan urin. Tahap pembentukan urin. Proses filtrasi di glomerulus. Persarafan ginjal. Ginjal mendapatkan persarafan dari plexus renalis atau vasomotor. Saraf ini berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk ke dalam ginjal. Saraf ini berjalan bersamaan dengan pembuluh darah yang masuk ke ginjal. Ureter terdiri dari 2 saluran pipa, masing-masing bersambung dari ginjal ke vesika urinaria. Panjangnya kurang lebih 25-30 cm dengan penampang 0,5 cm. Ureter sebagian terletak pada rongga abdomen dan sebagian lagi terletak pada rongga pelvis. Lapisan dinding ureter terdiri dari dinding luar jaringan ikat, jaringan fibrosa, lapisan tengah, lapisan otot polos, lapisan sebelah dalam, lapisan mukosa. Pada laki-laki, panjangnya kira-kira 13,7 sampai 16,2 cm, terdiri dari uretra pars portaxipisa, uretra pars membranosa, terdapat sphincter, uretra eksterna, uretra pars spongiosa. Uretra pada wanita panjangnya kira-kira 3,7 sampai 6,2 cm Taylor, 3 sampai 5 cm Lewis. Pada saraf mixi berada pada otak dan spinal cord, tulang belakang, sebagian besar pengosongan di luar kendali tetapi pengontrolan dapat dipelajari latih. Sistem parasaraf simpatis, impuls menghambat vesika urinaria dan gerak sphincter interna, sehingga otot dextrusor relaks dan sphincter interna kontrasiksi. Sistem saraf parasimpatis, impuls menyebabkan otot dextrusor berkontriksi, sebaliknya sphincter relaksasi terjadi nutrisi, normal, tidak nyeri.